Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam cinta kasih, tema ketiga di dalam begitu banyak urutan yang akan kita mendetail ke dalamnya. Kasih adalah hal yang paling misterius. Kasih adalah hal yang paling ajaib. Kasih juga adalah hal yang paling paradoks. Kasih juga merupakan hal yang paling kontradiktif. Mengenai kasih bisa mengakibatkan orang yang sama sekali tidak mempentingkan diri, menyangkal diri, mengkorban diri, lalu memberkati dan menyempurnakan orang lain sampai sendirinya sama sekali dilupakan. Kasih juga bisa mengakibatkan orang begitu egois lalu membunuh yang dikasih, menghancurkan yang dikasih sampai binasa, sampai tidak ada sesuatu kemungkinan mempunyai pengharapan hidup apapun. Kasih sangat menggerakkan hati manusia. Kasih juga sangat mengerikan kejahatannya. Kasih itu apa? Ini merupakan sesuatu hal yang sulit kita mengerti. Tetapi jikalau kasih tidak ada perintah, jikalau kasih tidak ada prinsip, kasih itu menjadi liar sekali. Itu sebab kasih juga mengandung iri hati. Kasih mengandung kebencian. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia membenci dosa. Barang siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia iri sehingga dia tidak boleh orang lain membenci Tuhan. Dan dia adalah orang yang mau memelihara perintah-perintah yang sempit yang ditentukan oleh Tuhan. Kasih itu ajaib dan kasih itu aneh. Kasih itu kontradiktif, kasih itu konflik, kasih itu paradoks, dan kasih itu manis. Kasih itu pahit, kasih itu sangat sulit dimengerti. Saudara-saudara, di antara kasih dan benci adakah perbatasan? Jikalau ada perbatasan, batasan itu adalah nol. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, kasih dari Tuhan itu kasih yang suci, kasih yang non egois, kasih yang berdalil, kasih yang diikat dan dibatas dengan perintah yang ketat. Dan kasih itu menjadi dasar daripada segala perintah. Segala perintah dasarnya adalah kasih. Karena kasih, maka kasih membatas. Karena kasih memberi kebebasan dan kebebasan itu dibatas. Inilah hal yang sangat sulit diterima oleh manusia. Karena melalui kasih yang mempunyai kebebasan, kita menikmati. Tetapi kebebasan yang dibatas, kita mulai ngomel. Saudara-saudara, kereta api boleh jalan secepat mungkin, tetapi tidak boleh keluar dari relnya. Amin. Amin. Kereta api kalau diberikan kebebasan secepatnya jalan, tapi tidak dibatas oleh rel, maka kebebasan itu menjadi kebuasan. Kebebasan itu menjadi kebinasaan. Itu sebab kasih ada batas. Kasih ada perintah. Kasih ada prinsip. Dan kasih ada hukum di dalamnya. Demikian kitab suci mengajar kepada kita. Begitu berbebas, tetapi begitu berbatas. Begitu diberi kemerdekaan, tapi begitu diberi hukuman. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan tercantum semua rahasia yang paling konflik dan paling ajaib dan paling paradoks yang tidak ada atau lebih dari buku-buku manapun di seluruh dunia. Tuhan itu kasih adanya. God is love. Dan kalimat ini juga mengandung
maka di dalam kasih Tuhan dia mempunyai kebencian di dalam irinya, dan dia tidak mengizinkan kita mencintai Tuhan yang palsu. Dia tidak mengizinkan kita menyembah dewa yang bukan Allah, karena dia itu kasih adanya. Maka dia berkata, selain aku engkau tidak boleh ada Allah yang lain. Tidak tahulah Allahmu adalah yang cinta sampai mengandung iri hati. Saudara-saudara, di mana ada cinta kasih, di situ ada iri yang suci. Tidak ada seorang suami berkata, engkau istriku yang aku cintai, maka saya begitu mencintai kamu sampai engkau boleh tidur sama siapapun, karena itulah kebebasan yang aku berikan kepada engkau. Jikalau ada, itu suami gila. Jikalau ada, itu suami yang tidak beres. Itu sebab saya adalah Tuhanmu. Saya tidak izinkan engkau menyembah berhala yang lain, karena di luar aku tidak ada Allah yang lain. Di sini cinta ada batas. Karena cinta ada batas, maka cinta mengeluarkan hukum-hukum perintah. Dan perintah semuanya berdasarkan cinta kasih. Demikian kalimat dari Paulus. All commandment started from love. Semua perintah Allah berdasar daripada cinta Allah. Karena ibu mencintai anak, ibu tidak mau anak dibakar oleh api, maka ibu berkata, jangan dekat dapur, jangan main api. Saudara-saudara, saya punya satu murid yang dari dulu saya sayang sekali. Tapi umur 11 di kelas kelima SD. Pada satu hari terjadi sesuatu hal. Mulai hari itu dia tidak pernah masuk sekolah. Saya mengasihi dia. Saya tanya, kenapa dia tidak masuk sekolah? Dia tidak diizinkan masuk sekolah lagi mulai hari ini. Saya tanya kenapa? Karena kemarin terjadi satu hal. Dia sama kakaknya main alkohol. Waktu main bakar alkohol, seluruh tempat alkohol menyala. Dia ketakutan. Dia lemparkan tempat alkohol itu ke bawah tempat tidur. Sesudah masuk tempat tidur, dia ketakutan. Papa mamanya marah. Dia simpan di tempat tidur itu. Alkohol itu bakar lagi. Kasurnya semua terbakar. Waktu terbakar, kena mukanya. Seluruh kupingnya hancur. Hidungnya hancur. Seluruh mukanya rusak. Dan sesudah itu dia teriak keluar dari kolong tempat tidur. Sudah tidak karu-karuan mukanya. Mulai hari itu dia rusak seluruh muka. Dan seluruh muka tidak ada hidung, tidak ada kuping. Dan setelah dia sembuh, disuruh tidak boleh masuk sekolah. Selama-lamanya tidak boleh keluar dari rumahnya. Karena apa? Karena dia tidak dengar kalimat perintah. Jangan main api. Jangan main alkohol. Setelah mensumut dan air api itu nyala, dia bawa ke bawah tempat tidur. Kira dengan ada kolom, dengan ada itu kasur tutup dia lebih aman. Akhirnya seluruh rusak. Hal yang terjadi berapa hari kemudian, satu orang mati. Karena apa? Dia adalah seorang montir yang bikin betul sepeda motor. Dia bikin tetap tidak jalan. Bikin tetap tidak jalan. Akhirnya bagaimana starter tidak jalan? Dia pikir mungkin kurang bensin. Maka dia ambil api korek, pergi lihat tangki. Dia kira tidak ada bensin. Begitu tangki dibuka, dia mau lihat di dalam ada bensin, tidak. Kepalanya turun, korek apinya dekat, langsung meledak. Sesudah meledak, dia langsung mati di situ. Dia main api. Waktu api ada di dalam tangki dan dikunci dengan keras, api menjadi berkat. Api mendorong mobilmu berjalan. Jikalau api dan bensin tidak diikat, tidak ditutup,
dibatas di dalam hukum yang ketat, itu kena api. Dia menjadi liar, dia menjadi yang membinasakan. Cinta adalah seperti ini. Berapa banyak orang karena cinta maka keluarganya menjadi indah luar biasa. Berapa banyak orang karena cinta menyeleweng, keluarganya menjadi hancur, mengalami hidup seperti di neraka. Jangan main-main dengan cinta. Kalau cinta ada sucinya, cinta ada kebenarannya, cinta ada batasnya. Kalau cinta ada jalur dan hukumnya yang diikuti, yang dipatuhi, maka cinta itu menjadi bahagia, menjadi berkat untuk selama-lamanya, menjadi bahagia untuk seumur hidup. Saudara-saudara, hal yang sangat sederhana, terlalu gampang kita kurang memperhatikan. Hal yang sangat jelas, terlalu kurang kita memperhatikan, memelihara prinsip dan hukumnya. Itu sebab Tuhan memberi hukum. Tuhan memberi Taurat. Taurat yang dari Tuhan. Hukum yang berbunyi semua perintah di dalamnya. Ini berdasarkan cinta kasih. The motivation and the reason of giving us all the commandment is because the love of God is the foundation of all the commandments. Kasih Allah adalah fondasi daripada semua perintah. Karena semua hukum, semua Taurat, semua perintah berdasarkan cinta kasih dari Tuhan. Tetapi barang yang orang suka cinta dan tidak mau diikat, itulah kebebasan kebudayaan modern yang merusakkan seluruh dunia. Saudara-saudara, 2-3 hari yang lalu, Taiwan pertama kali mengizinkan orang laki-laki menikah sama orang laki-laki. Orang perempuan menikah sama orang perempuan. Ini di dalam hukum daripada pemerintahan di Taiwan diizinkan secara resmi. Pemerintah menerima pendaftaran pernikahan seks yang sama. Dan hari itu ratusan orang menjadi pasangan pertama yang sama seksnya, homo, lesbian, yang pergi ke pemerintah menjadi keluarga. Saya ingin melihat keluarga yang dibentuk oleh seks yang sama bisa tahan berapa lama. Saya ingin melihat sama-sama laki-laki panggil suami istri bisa tahan berapa tahun. Satu hal yang pasti saya tahu, mereka tidak mungkin melahirkan anak. Itu sebab kalau orang homo disetujui dikirim ke satu pulau biar mereka hidup di situ. Pulau itu ditutup eksklusif, tidak usah orang lain masuk. Berapa puluh tahun lalu, kemudian pulau itu menjadi pulau binasa karena tidak ada keturunan, karena melanggar hukum dari Tuhan. Saudara-saudara, semua yang diberi oleh Tuhan mengandung prinsip. Semua prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan membatas kita. Semua batasan dan prinsip dari Tuhan mengandung cinta kasih di dalamnya. Inilah Alkitab. Cinta kasih tidak berarti kebebasan liar. Cinta kasih tidak berarti ambisi semau sendiri. Cinta kasih harus mematuhkan ke dalam prinsip dari perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan semua berdasarkan hati yang baik dan motivasi yang indah dari ikatan yang diberikan Tuhan. Ikatan-ikatan yang ditentukan oleh Tuhan berdasarkan sifat suci, sifat adil, sifat bajik, dan sifat segala penentuan yang benar dari Tuhan. Kebenaran, kesucian, keadilan, dan kebajikan. Ini 4 sifat atribut moral dari ilahi menentukan dia adalah Allah
yang tidak pernah merusak manusia. Adalah Allah yang tidak pernah merugikan manusia. Dia adalah Allah yang membuat manusia, mencipta manusia, dan memelihara kita dengan cinta yang ada batas, dengan perintah dalam kesucian, dengan segala hukum dari kebenaran, dan dengan kasih sayang yang abadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah bicara tentang iman pakai kira-kira 6 bulan. Kita bicara tentang pengharapan pakai 1 bulan. Dan kita mulai dengan cinta kasih. Dan terakhir kita bicara tentang cinta ada urutannya. Apakah artinya urutan? Berarti ada ordo yang mana dulu, yang mana belakang. Mana dulu, mana belakang. Itu penting sekali. Kalau engkau melahirkan bayi, kepala keluar, baru kaki keluar. Belakangan kaki, duluan kepala, dan tangannya menurut urutan ke bawah. Itu lahirnya sangat enak dan sangat licin. Jadi kalau kaki keluar dulu, tangan belum keluar, keluar separuh, susah sekali. Kaki satu sudah keluar satu, yang lain belum keluar. Mesti masukkan lagi, keluarkan lagi. Tidak karu-karuan sulitnya, karena urutan tidak beres. Urutan itu penting sekali. Sehingga kalau mengerti urutan, mengerti alurnya. Mengerti alurnya, mengerti proses yang benar. Ini semua ada dalil yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam iman juga begini. Di dalam segala sesuatu harus ada urutan. Urutan itu ada ordo. Ordo itu ada prinsip. Dan prinsip itu ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam cinta, apakah urutannya? Alkitab berkata, kita cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Mari kita semua ikut. Kita cinta Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Adakah orang mencintai Tuhan sampai Tuhan sungkan sekali terpaksa harus mencinta kembali kepada manusia? Tidak ada. That is never human being love God first, then afterward God love him back. Tidak ada. Di dalam kitab suci dengan jelas urutannya adalah Allah mencintai kita terlebih dahulu, lalu menggerakkan kita, mempengaruhi kita, menyelamatkan kita, akan memberikan cinta kepada kita, sehingga kita boleh cinta kembali kepada Tuhan. We love because God first love us. Kita mencintai karena Allah terlebih dahulu mencintai kita. Cinta Allah mendahului cinta manusia. Cinta Allah menjadi dukungan dan menjadi fondasi sehingga kita mungkin mencintai Allah kembali. Karena Dia lebih dulu mencintai, maka Dia menaruh cinta di hati kita. Baru kita mungkin mencintai kembali kepada Allah. Ini urutan. Saudara-saudara sekalian, urutan itu penting sekali. Kalau kita mengetahui apa yang penting, apa yang tidak penting, maka kita bijaksana apa yang dahulu, apa yang belakangan. Karena kita kurang mendahulukan yang harus didahulukan terlebih dulu, maka kita pekerjaannya tidak karu-karuan. Karena kita tidak mengutamakan yang seharusnya utama diutamakan, maka kita kerja banyak, akhirnya kacau balau pekerjaan kita. Orang Barat mengatakan first thing first. Ini sudah memberitahu kepada kita, jangan utamakan yang tidak utama. Harus utamakan yang utama. Sesudah utama dikerjakan, yang lain gampang sekali. Kalau engkau cuci baju, sudah habis cuci mau dijemur, engkau pegang mana dulu? Pegang pucuknya baju ini. Sudah pegang, dah karu-karuan bajunya. Engkau sesudah cuci baju, mau digantung, dikeringkan, pegang lehernya dulu. Betul tidak? Kalau engkau sudah pegang leher, bajunya ditarik semua ke bawah.
gampang atur tangannya, gampang atur kantongnya, gampang atur lainnya. Karena leher itu adalah tempat kepalanya dulu. First thing first. Kerja apapun harus pikir mana dulu, mana belakangan. Ini menjadi satu yang kita sebut bijaksana. Di dalam buku Konghucu, Analek, kalimat pertama mengatakan segala sesuatu ada duluan, ada belakangan. Segala sesuatu ada kepalanya, ada ekornya. Kalau engkau bisa menemukan yang dulu di mana, sesudah itu yang belakang di mana, maka engkau sangat dekat dengan firman. Kamu sangat dekat dengan kebenaran. Wu you shi zhong, si you ben mo, zhi qi xian hou, zhe jin dao ye. Mau ikut? Susah sekali ya. Si you shi mo, wu you xian hou. 你知道哪一个先，哪一个后，你就靠近真理了。Jikalau engkau mengerti yang mana duluan, mana belakangan, mana utama, maka secondary. Kalau engkau bisa memisahkan mana dulu, mana belakang, kamu orang yang sangat dekat dengan firman. Kamu orang yang sangat dekat dengan kebenaran. Ini kalimat pertama dari buku Konghucu. Seluruh buku dia dimulai dari kalimat ini. Dan saya kira kenapa orang Tionghoa mengutamakan Konghucu, menganggap dia orang bijaksana. Kan dia dari ayat ini sudah menyatakan kepada kita, dia memang orang bijaksana. Yang mana dulu, mana belakangan. Yang mana utama, yang mana tidak penting. Kalau engkau tidak bisa membedakan yang utama dan kerjakan dulu, lalu kerjakan segala sesuatu yang tidak perlu, engkau pasti pekerjaannya kacau balau. Saudara-saudara, itu sebab dari Alkitab kalimat pertama, pada pertamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah dan penciptaannya lebih dari segala sesuatu. Kalau tidak ada Allah, tidak ada ciptaan. Kalau Allah tidak mencipta, tidak sesuatu berada. Maka ini kalimat harus pertama. Barulah yang lain terjadi satu persatu. Tuhan mau mengajar kita segala sesuatu. Dan dia sendiri menjadi guru terbesar. Dan dia memberikan kepada kita urutan menurut apa yang dia tetapkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kalimat pertama perjanjian lama, pada pertama-tama adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di Yohanes pasal 1, pada pertamanya pertama adanya firman. Dan firman beserta dengan Allah. Firman adalah Allah. Baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, semua memberikan urutan yang penting untuk memberitahu apa kebenaran kepada manusia. Lalu manusia hidup di hadapan Tuhan juga harus mengetahui apa utama, apa pertama, baru kita jalankan urutan menurut perintah dari Tuhan. Sekarang hari ini saya mau bicara bagaimana Tuhan memulaikan gerakan reform di Indonesia ini. Gerakan reform merupakan salah satu gereja yang pernah terjadi di dalam sejarah di Indonesia yang sangat diberkati oleh Tuhan. Boleh katakan milik mengadakan gerakan reform ini merupakan milik Tuhan yang Tuhan memberikan kepada sekelompok orang yang sekarang berada di dalam gerakan reform Injil ini. Dan keberadaan gerakan reform merupakan pemberian Tuhan yang memperbarui urutan sehingga di Indonesia mulai sesuatu babak yang baru, mulai satu lembar yang baru, lalu menjadi berkat untuk membangunkan gereja di seluruh Indonesia. Saya tidak berarti Tuhan tidak memberkati gereja lain. Semua gereja berkat Tuhan. Semua gereja adalah anugerah Tuhan. Tapi pada waktu sudah di 350 tahun
orang Belanda pimpin gereja di sini. Tuhan mengizinkan terjadinya banyak hal yang indah sekali di dalam 350 tahun. Lalu Indonesia merdeka. Sesuai Indonesia merdeka, Tuhan mengizinkan gerakan reform memperbarui Indonesia sekali lagi. Mengapa Tuhan mengizinkan gerakan reform memulai lagi di Indonesia? Karena Tuhan akan merevisi, Tuhan akan membenahi gereja di Indonesia dengan sesuatu ordo yang indah sekali. Akhirnya kita melihat selama 30 tahun terakhir ini penginjilan dijalankan bukan oleh semua gereja, tapi dijalankan oleh Gereja Reform Injili Indonesia yang mementingkan penginjilan lebih daripada gereja lain, lebih daripada sinode lain. Mengapakah KRII pergi dari Sabang sampai Merauke? Karena kita adalah gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk memperbarui seluruh Indonesia lagi. Gereja yang memperbarui, renew the whole country of Indonesia once again. Saudara-saudara, gereja ini diajar oleh Tuhan bagaimana mengutamakan yang utama, dan yang kedua kan yang kedua, ketiga kan yang ketiga, dan akhir kan yang akhir. Jangan kita mengutamakan yang terakhir dan mengakhirkan yang utama, karena itu bukan kehendak Tuhan. Harus ada urutan, yang utama diutamakan, yang bukan utama tidak boleh diutamakan, yang terakhir tidak boleh ditengahkan, harus diakhirkan. Lalu saya mau tanya, apa yang paling utama? Apa yang paling akhir? Yang paling utama harus menjunjung tinggi Tuhan. Yang paling utama harus mempentingkan Kristus. Kristus mengatakan, akulah Alfa. Satu kalimat lagi, akulah Omega. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang mendahulukan, yang memulai, akulah yang terakhir menggenapi, yang memulai iman di dalam hati kita, Kristus, yang mengakhiri, menyempurnakan iman pada hari kiamat, Kristus. Yesus Kristus Alfa, Yesus Kristus Omega. Dia yang memulai dan dia yang menyempurnakan. Dia yang mencipta dan dia yang accomplished semua itu. Ini tertulis di dalam kitab suci dan di dalam Ibrani pasal 12 ayat kedua berkata, pandanglah Kristus yang menjadikan dan sekaligus yang menyempurnakan iman di dalam diri kamu. Siapakah yang memulai iman di kita? Yesus Kristus. Siapakah yang mengakibatkan kesempurnaan iman di kita? Kristus. Apa sebabnya? Karena dia adalah firman itu sendiri. Saudara-saudara, gereja ini mulai tahun 1989. Dan dari minggu pertama kita mulai pakai Injil Yohanes menjadi permulaan. Injil Yohanes ayat pertama, kalimat pertama, pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sehingga gereja ini dimulai dengan firman, dengan khotbah firman sebagai titik permulaan mentafsirkan Alkitab. Akan sampai akhir. Jikalau Tuhan Yesus datang kembali, maka saya harap minggu terakhir sebelum dunia binasa, sebelum dunia tutup usia, sebelum sejarah berhenti, mari gereja ini tetap memberitakan firman sampai akhir. Karena dari permulaan sampai akhir, dari awal sampai selesai, dari titik awal sampai titik penyempurnaan, itu Kristus yang adalah Alfa dan adalah Omega. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekarang saya memberitahu kepada saudara bagaimana gerakan reform dimulai. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya sejak umur 17 mulai berkhotbah.
Saudara, tidak ada yang tahu. Saya mulai khotbah pertama-tama juga Yohanes pertama. Umur 17 saya mulai berkhotbah. Saya berkhotbah kepada anak-anak kelas 5, kelas 6 di satu sekolah Kristen. Mereka berkata, Stephen, kamu mengajar menjadi guru agama di dalam kelas ini. Saya bilang, oke. Kamu sendiri pilih mau khotbah apa, urusan engkau. Sendiri susun kurikulum, sendiri cari bahan khotbah kepada anak kelas 5, kelas 6. Saya waktu itu umur 17, saya berdoa, Tuhan, saya mau khotbah apa kepada anak-anak sekolah ini. Dan di situ saya ambil keputusan khotbah Injil Yohanes. Kenapa umur 17 saya bisa ambil keputusan khotbah penginjilan daripada buku Yohanes? Karena saya mulai umur 8 baca kitab suci. Waktu umur 8 saya sudah membiasakan diri baca kitab suci. Satu hari kadang-kadang 4 pasal, kadang-kadang 8 pasal. Dari kecil saya baca kitab suci saben hari. Saudara-saudara sekalian, waktu itu saya masih kelas 4. Saya belajar kitab suci, baca yang ngerti baca terus. Yang nggak ngerti catat, lalu cari kamus atau loncat. Membiasakan diri baca. Sampai umur 12 saya sudah baca kitab suci hampir 1 kali. Sesudah itu saya baca lagi, mulai kendor, mulai sedikit. Umur 15 saya mulai berhenti baca kitab suci. Tidak percaya Tuhan lagi. Saya menjadi orang ateis. Saya percaya evolusi. Saya percaya ateisme. Saya menerima komunisme. Umur 15, umur 16 saya jeremus ke dalam aliran filsafat sekular. Ateisme, komunisme menjadi kepercayaan kebenaran. Saya pegang. Itulah sebenarnya makna hidup manusia. Sampai umur 16 akhir saya mulai diragukan tentang komunisme, apakah itu benar. Dan saya berdoa kembali kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, jikalau engkau ada, tolong jawab semua pertanyaan saya tentang komunisme, tentang sekularisme, tentang itu evolusi, dan tentang ateisme. Kalau engkau tidak menjawab saya akan pegang komunisme seumur hidup. Tapi kalau engkau menjawab saya puas. Saya akan keliling dunia menjawab semua orang yang ragu-ragukan kekristenan. Berilah kepadaku jawaban yang memuaskan aku. Berilah kepadaku bijaksana, keberanian untuk menemukan orang yang melawan engkau. Dan saya akan menjelaskan pertanyaan itu kepada mereka. Puji Tuhan, pada waktu umur 17, permulaan umur 17, ada orang yang menjawab pertanyaan sangat lincah sekali, sangat pintar sekali, dan rasional sekali, dan tajam sekali pikirannya. Saya sangat kaget waktu saya mendengar ada pendeta yang paling pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya mengambil keputusan tidak meninggalkan Kristen. Saya mau menjadi orang Kristen terus sampai mati. Dan pada waktu Andrew G. berkhotbah mengenai Tuhan, mengenai keselamatan, mengenai iman kekristenan, akhirnya saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan pada umur 17. Itu bulan Januari tanggal 9, dengan air mata yang melunaskan, membasahi seluruh pakaian saya yang putih di depan saya. Saya minta Tuhan terima saya menjadi hambanya seumur hidup mengabari Injil. Dan mulai hari itu sampai sekarang sudah lebih dari 62 tahun. Tahun 1957 Januari tanggal 9. Sekarang 2019. Sekarang bulan Mei, hampir habis. Saudara-saudara, sudah lebih 62 tahun, hampir 62 tahun setengah saya mengabari Injil keliling dunia 142 kali.
khotbah di lebih 600 kota, di dalam 6 benua, kepada lebih 30 juta manusia. Saya menjadi hamba Tuhan yang akhirnya mendirikan Gereja Reform Injili Indonesia. Pada waktu saya mendirikan Gereja Reform Injili Indonesia, saya ingat saya khotbah mulai dari Injil Yohanes. Maka Gereja Reform Injili Indonesia juga didirikan dengan mulai khotbah Injil Yohanes, mengulangi apa yang saya utamakan, yang saya cintai, Injil Yohanes. Sampai sekarang, saudara-saudara, Tuhan memimpin saya mengutamakan yang utama. Saya utamakan Kristus, karena Kristus Alfa dan Kristus Omega. Demikian firman yang dikhotbahkan di dalam gereja ini akan dimulai dari Kristus sebagai pusat, sebagai utama, dan Kristus sebagai akhir, sebagai penyempurna. Saudara sekalian, sekarang saya memberikan hal-hal mengenai mengapa ini dulu, mengapa langkah kedua, langkah ketiga itu lain. Hari ini saya menjelaskan yang biasanya saya tidak terlalu lengkap memberitahu kepada orang Kristen di sini. Pertama-tama kita mengadakan gerakan reform mulai daripada seminar pembinaan iman Kristen. Speak. Kenapa speak menjadi pertama? Karena speak mengenai doktrin. Saya kira banyak gereja sudah melupakan doktrin. Banyak gereja membuang doktrin. Banyak gereja menghina doktrin. Sampai-sampai mereka mengatakan kalimat seperti ini. Doktrin tidak penting. Doktrin bikin orang ngantuk. Doktrin bikin orang malas. Doktrin bikin orang tidur. Maka kita tidak mau doktrin. Buang doktrin. Waktu itu saya umur 16. Saya dengar ada orang khotbah seperti ini. Saya sedikit tak ngerti dan sedikit timbul kemarahan. Masa orang Kristen tidak doktrin? Tidak pentingkan doktrin. Doktrin mau dibuang ke mana? Saya dengar hati-hati. Sebenarnya mereka mau apa? Padahal itu saya bukan orang Kristen yang baik. Juga bukan orang Kristen yang ketat. Tapi saya secara sadar tahu doktrin tidak bisa dibuang. Lalu mereka mengatakan, yang penting kuasa. Kalau orang pintar khotbah banyak doktrin. Tapi tidak ada kuasa buat apa? Banyak gereja penuh doktrin. Ajaran doktrin. Kalau mau baptis mesti ikut sesi 1,5 tahun. Sudah doktrin semua, sudah mengerti, tapi tidak ada kuasa. Gereja itu dibuang oleh Tuhan. Saya ragukan lagi. Gereja dibuangkan oleh Tuhan. Gereja mana yang dibuang oleh Tuhan? Coba lihat, pendetanya tidak berkuasa. Tidak bisa menyembuhkan. Tidak bisa melakukan mujizat. Dan tidak bisa melakukan keanehan-keanehan dari semua karya besar dari Tuhan. Dan pendeta-pendeta sendiri tidak bisa berkarunia lidah. Itulah sebab gereja yang tidak Roh Kudus, gereja yang tidak mujizat, gereja yang tidak bisa menyembuhkan, gereja itu dibuang oleh Tuhan. Makin berani mengatakan kalimat-kalimat yang liar, saya makin tertarik dan saya melihat sebenarnya mereka mau apa. Mereka mengatakan buang doktrin. Doktrin tidak penting. Saya di dalam hati-hatinya mengatakan. Maka saya mulai mempunyai reaksi. Kapan harus ada gereja yang pentingkan doktrin? Saudara-saudara, umur 17 saya sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Saya selesaikan diri dari keraguan tentang ateisme, tentang komunisme, tentang evolusionisme. Semua itu sudah saya bereskan. Dan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sudah menjadi hamba Tuhan, saya belajar baik-baik kitab suci. Saya kembali lagi 1 hari 8 pasal. Di dalam setengah tahun 1 kali kitab suci baca. Saya seumur hidup baca kitab suci kira-kira lebih 60 kali. Saudara-saudara, setelah ayat-ayat dihafal, firman Tuhan saya mengerti secara tuntas, secara menyeluruh. Lalu saya berkata, Tuhan, saya mau mengabarkan Injil. Mengabar Injil, memberitahu orang tentang Tuhan. Saya pergi ke pinggir jalan. Saya pergi ke muka
sekolah. Saya pergi ke dalam rumah sakit, memberikan traktat satu persatu yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak minta uang dari gereja. Saya tidak minta buku dari gereja. Semua yang saya berikan kepada orang lain, saya bayar sendiri. Saya pakai uang sendiri, beli traktat beribu-ribu. Lalu saya berjanji, 1 tahun ketemu 5.000 orang. 1 tahun saya membagi traktat kepada 5.000 orang. Beritahu dengan mulut saya sendiri, percayalah Tuhan Yesus. Dia mencintai engkau. Dia mati di atas kayu salib. Ganti engkau menerima hukuman Tuhan, mengalirkan darah, dan mau mengampuni dosa engkau. Saya harus mengabari Injil kepada orang lain. Tahun 57, 58, sampai tahun 59, tahun 60, saya berkhotbah kepada murid-murid kelas 4, kelas 5, kelas 6. Di dalam 3 tahun setengah, saya berkhotbah 862 kali. Sebelum itu saya selesai 862 kali, baru saya masuk sekolah teologi. Saudara-saudara, inilah 3 tahun setengah dari umur 57, yaitu saya umur 17 Januari sampai tanggal 20 dari Juli, yaitu waktu saya umur 20. 3 tahun setengah saya mengajar, memberitakan Injil, mengkhotbahkan firman Tuhan kepada murid-murid 8 kali lebih. Dari umur 60 sampai tahun 60 sampai 64, 3 tahun setengah saya belajar teologi dan saya mulai membuang semua yang saya cintai. Saya punya 600 pelat piringan hitam untuk mendengar musik. Satu hari sebelum saya masuk sekolah teologi, saya bawa ke toko-toko yang jual pelat, saya kasih mereka, kembali ke mereka free, dan mereka mau apain terserah. Saya buang semua, saya masuk sekolah teologi. Setelah tahun 44 saya keluar lagi. Saya sadar musik itu baik dan musik untuk Tuhan itu penting. Saya pakai uang beli kembali satu persatu lagi piring hitam itu. Dan mulai dari tahun 64 saya belajar musik, sambil belajar kitab suci, belajar hal rohani, sambil khotbah, sambil menjadi hamba Tuhan. Saya pernah 1 hari dengan 8 jam musik untuk mempersiapkan diri di dalam mandat budaya. Sampai waktu saya tua, saya bisa sanggup mengkondak musik simfoni karena semua dipersiapkan oleh Tuhan. Pada waktu saya umur 40 lebih, saya mulai mikirkan bagaimana mentegakkan teologi reform dan gerakan reform di dunia ini. Maka mulai tahun 89 saya dirikan Gereja Reform Injili Indonesia pertama kali. Tahun itu juga saya mulai, tahun 84 saya mulai membangunkan gerakan reform dengan langkah pertama. First thing first, saya percaya yang pertama harus ada doktrin. Maka saya membuat seminar pembinaan iman Kristen 26 kali. Pertama kali saya minta pakai tempat yang paling sedikit 1.000 orang. Lalu Joseph Cakra dan istrinya pergi keliling di seluruh Jakarta cari tempat, cari 20 tempat lebih. Akhirnya bilang sama saya ada 500, saya tidak mau. Yang 700 tidak mau. Yang 800 tidak mau. Yang 300 lebih tidak mau. Akhirnya bilang ada satu tempat bisa 1.000 lebih. Saya bilang mau. Yang 1.000 lebih di mana? Adalah gedung veteran, yaitu Granada. Saudara tahu Granada di mana? Sekarang sudah menjadi satu tempat hall, dan di pinggirnya ada mall, ada toko, dan tempat itu dipakai oleh satu gereja yang lain. Pertama kali pakai tempat itu, pinggiran tak ada apapun. Nah, pertama kali kita pakai tahun 82. Waktu dipakai, saya minta sewa 6 hari. Setiap hari Sabtu,
6 hari 6 minggu. Satu hari waktu itu harganya adalah 500.000. Waktu tahun 82, 37 tahun yang lalu, uang 500.000 itu berat sekali. Saya seorang hamba Tuhan yang tidak ada dagang, tidak ada uang, dan saya tidak sandar ke gereja, tidak minta orang kaya. Saya minta Tuhan memberikan uang yang cukup, maka saya sewa. Sudah sewa, saya bikin traktat, dibagikan ke semua gereja, dan pakai surat kabar, memberikan iklan, ada seminar pembinaan iman Kristen pertama di Indonesia. Tempatnya adalah gedung veteran di Granada, di dekat Semanggi. Dan tempat duduk cukup banyak. Orang Kristen siapa saja yang ingin datang mengikuti ini harus daftar, harus bayar. Nah, ini di dalam sejarah Indonesia pertama kali dengar khotbah pakai bayaran. Bayarnya murah sekali, cuma berapa puluh rupiah saja. Tetapi saudara-saudara, itu sudah bikin heboh seluruh Indonesia. Dengar khotbah pakai bayar. Ini pendeta lagi jual Injil, kurang ajar. Bilang saya jual Injil. Tapi uang pendaftaran itu cukup untuk bayar gedung, setiap minggu pakai. Uang sisanya kita bikin itu traktat dan bikin makalah yang dicetak. Minggu depan Sabtu yang datang dapat semua yang ditranskrip itu. Seperti engkau setengah dah bayar, setiap minggu engkau dapatkan tulisan khotbah minggu yang lalu. Waktu itu pertama-tama kerjakan ini saya. Seluruh gereja tidak ada orang yang mentranskrip khotbah dibagikan kabar dengar. Ini kita bikin sejarah baru. Minggu depan mereka datang sudah dapat satu tulisan yang dicetak berapa lembar apa yang diceramakan minggu lalu. Mereka baca lagi, hatinya puas mengerti. Minggu depan datang lagi. Pertama kali seminar yang daftar 1.200 orang. Tempat itu mesti tambah kursi, baru cukup. Tapi ini pertama kali seminar dengan iman dan agama. 6 kali. Setelah 6 minggu, semua cetakan itu dijilid menjadi buku pertama, momentum, iman dan agama. Lalu kedua kali, sekali lagi 6 minggu, iman dan wahyu. Wahyu umum, wahyu khusus, iman dan Kristus, iman dan Tritunggal, iman dan Allah Tritunggal, Allah Anak, Kristologi, iman dan Roh Kudus. Semua tema dijadikan buku. Kita mulai menggarap doktrin. Saudara-saudara, setiap minggu hari Sabtu saya datang dari Malang naik bus ke Surabaya. Dari Surabaya naik kapal terbang ke Jakarta. Dari Jakarta naik taksi ke tempat orang yang saya tinggal. Sesudah hari Sabtu sore saya masuk ke Granada berkhotbah. Minggu pagi-pagi saya naik lagi ke taksi ke bandara. Dari bandara pulang ke Jakarta. Dari Jakarta naik lagi ke Malang. Dari Jakarta, Surabaya, Malang ke rumah. Minggu depan kembali lagi. Dengan keadaan demikian, setiap berapa bulan satu kali ada seminar. Setiap seminar ada 6 minggu. Pertama di Granada, kedua kali di Granada, ketiga kali masih di Granada. Dan saya umumkan pada hari keempat, hari keenam, selesai seminar yang ketiga kali. Lain kali gerakan kita akan bertumbuh dan seminar akan di balai sidang. Semua wah, kenapa? Karena balai sidang itu gedung terbesar di Indonesia. Satu malam bayarnya adalah kira-kira ribuan dolar. Semua kaget. Stephen Tong mau apa? Berani bikin seminar di gedung yang paling mahal di Indonesia. Siapa yang bayar? Saya bilang tidak ada yang bayar. Kita sama-sama bersandar kepada Tuhan. Kita sama-sama daftar dan kita sama-sama lunaskan uang itu.
Dan di situ mulai naikkan harga pendaftaran. Dan semua yang daftar sudah diberikan uang dipakai untuk sewa gedung itu. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dari 1.200 menjadi 1.800, dari 900 menjadi 2.600, dari 2.600 menjadi 3.300. Pada waktu kita mengadakan seminar di tempat itu, paling banyak itu seminar yang berjudul Iman, Rasio dan Kebenaran, yang sekarang engkau bisa beli bukunya. Dan di dalam seminar Iman, Rasio dan Kebenaran, orang-orang yang paling penting di Indonesia satu-satu datang mendengarkan seminar itu. Banyak pendeta daftar, pendeta dari gereja lain daftar. Dan ada satu orang telepon sama saya. Saya tanya, siapa Bapak? Dia mengatakan, saya seorang namanya Yap Thiam Hien, adalah pengacara paling besar di Indonesia. Seorang ahli hukum yang terkenal seluruh dunia. Bolehkah saya ikut seminar Bapak Stephen Tong? Menjawab, Bapak, saya sangat menyambut dengan baik Bapak ikut seminar ini. Iman, Rasio dan Kebenaran. Yap Thiam Hien almarhum ikut. Tetapi sesudah itu saya memberikan satu seminar yang lebih cocok untuk dia lagi. Dia sudah meninggal. Ini kesempatan terakhir. Seminar yang paling penting dia tidak hadir adalah mengenai keadilan, dosa dan penghakiman dari Tuhan. Karena dia adalah ahli hukum. Dia yang menangani pengadilan, penghakiman, dosa yang paling penting di negara Indonesia. Kita mengadakan seminar karena apa? Membawa bangsa kita, membawa zaman kita masuk ke dalam kebenaran Tuhan, masuk ke dalam rencana Tuhan, sehingga seluruh umat manusia mengerti kehendak Tuhan lebih daripada semaunya sendiri, lebih daripada nafsu manusia, lebih daripada semua perintah daripada pemerintah-pemerintah yang perlu disesuaikan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, seminar pembinaan Kristen langkah pertama itu ada apa yang kita kerjakan. Langkah pertama, first thing first, the doctrine di dalam Alkitab. Firman Tuhan, ajaran Tuhan diutamakan. Sesudah langkah pertama kita kerjakan langkah yang kedua. Langkah kedua adalah kita mendirikan sekolah teologi kaum awam, sekolah teologi Reform Injili Jakarta. Tapi sebenarnya yang permulaan bukan di Jakarta, di Surabaya. Sudah Surabaya, Jakarta. Sudah Jakarta, Malang. Sudah Malang, lalu di Palembang. Sudah Palembang, Bandung. Sehingga kota-kota besar di Indonesia digarap doktrin. Langkah pertama, seminar hanya Jakarta. Kedua, sekolah belajar awam banyak kota besar. Langkah ketiga, saya mau beritahu kepada orang yang dengar khotbah saya. Khotbah saya bukan semau saya sendiri. Saya mau semua yang belajar teologi mengetahui yang kita ajarkan bukan dari kita sendiri. Itu adalah ajaran ekumeni, ajaran global, ajaran dari permulaan abad sampai sekarang dari firman Tuhan. Maka kita mulai beli buku. Waktu itu beli buku 7.000 supaya engkau boleh baca semua. Sesudah baca semua engkau mengetahui yang dikhotbah oleh Stephen Tong bukan kemauan Stephen Tong, itu firman Tuhan. Yang diajarkan oleh semua pendeta yang lain itu firman Tuhan. 7.000 itu cari di mana? Buku 7.000 itu beli dari mana? Indonesia toko buku tidak banyak. Buku teologi lebih sedikit. Buku teologi yang baik hampir tidak ada. Tetapi ada satu pendeta H.F. Tan. Dia adalah pendeta yang paling suka baca buku. Dia adalah pendeta yang paling miliki banyak buku. Pendeta yang saban bulan beli buku. Yang sepanjang tahun baca buku. Dia pendeta daripada gereja Kristus
Gang Ketapang. Dan dia berkata kepada Stephen Tong, you mesti pimpin KKR, pimpin seri meeting setiap tahun 1 kali di gereja saya. Waktu itu saya menjadi pendeta yang paling disambut baik di gereja itu. Setiap tahun saya bikin KKR hari-hari pertama sampai 13 hari berturut-turut di gereja itu. Hari pertama 500 orang. Hari terakhir tahun 65 pertama KKR di situ 1.200 orang. Saben hari tambah pendengar. Lalu sampai satu hari saya berkhotbah 6 kali di situ. Saya khotbah untuk sekolah. Saya khotbah untuk anak-anak. Saya khotbah untuk guru. Saya khotbah untuk pemahaman Alkitab. Saya khotbah untuk KKR. Dan saya khotbah sesudah KKR tanya jawab. Saben hari khotbah begini. Sampai akhirnya sesudah hari ke-12 saya tabrak karena terlalu capek. Dan akhirnya saya pulang dengan kapal terbang ke Malang. Saya baring 40 hari. Tapi itu membiasakan saya dari pagi sampai malam berkhotbah terus. Tahun 65 selesai di situ. Lalu di Malang, di Surabaya, di Semarang, di Medan, di Kalimantan, di Manado. Kebaktian terus bertumbuh. Sampai tahun 89 baru saya mulai mengatakan saya mau bangun gereja. Waktu saya mengatakan saya mau bangun gereja, semua marah sama saya. Engkau KKR di mana-mana, menjadi berkat bagi semua gereja. Sekarang kalau engkau bangunkan gereja, bukan berarti engkau egois. Engkau sangat ambisi untuk pribadi. Engkau mau dirikan gereja untuk dirimu sendiri. Saya bilang tidak. Saya dirikan satu gereja reform untuk memperbarui di seluruh Indonesia. Sehingga ada satu kubu di situ mementingkan teologi reform. Meneruskan doktrin yang benar. Sehingga seluruh Indonesia mulai ada kelompok orang reform yang mengerti kebenaran yang paling ketat. Saudara-saudara, banyak orang tidak setuju itu. Saya tidak bisa apa-apa. Dan pada waktu saya mendirikan gereja, ada orang bilang, mulai sekarang kami tidak undang lagi engkau khotbah di tempat kami. Saya ambil keputusan, bukan kamu tidak undang saya. Saya sendiri tidak lagi khotbah di gereja kamu. Saya hanya hari Minggu berkhotbah di gereja sendiri. Semua hari Minggu kebaktian di tempat lain, kamu harus khotbah sendiri. Saya tidak pergi. Dan saya menjadi satu-satunya pendeta yang menjaga gawang. Setiap minggu khotbah hanya di gereja sendiri. Saudara-saudara, kalau khotbah di gereja online boleh pakai hari orang lain, tapi tidak pakai hari Minggu. Dan dengan demikian Tuhan memberkati. Sampai di luar negeri saya tidak bisa pulang, baru hari Minggu saya khotbah di gereja orang lain. Kalau di Singapura, di mana saya pulang, kemungkinan saya harus pulang khotbah di sini, baru pergi lagi. Dengan demikian kita mempunyai langkah pertama, speak. Langkah dua, sekolah teologi Reform Injil. Langkah ketiga, saya beli 7.000 buku dari satu pendeta. Pendeta itu pendeta H.F. Tan. Saya tanya sama dia, Boksu kalau sudah tua, sudah tidak ada lagi kesempatan terus baca buku, bolehkah bukunya dijual kepada saya? Dia bilang, iya kalau sudah tidak bisa baca, saya jual buku kepada kamu. Waktu itu saya sendiri punya 3.000 buku. Dan dia punya 7.000 buku. Saya menganggap ada pendeta senior yang begitu cinta buku. Begitu memiliki buku, saya kagum sekali. Pada waktu dia sakit, dia sudah sakit keras. Dia tanya nyonyanya, mana Stephen? Suruh ke sini dong. Nyonyanya telepon ke Malang. Pak Stephen, Boksu memanggil namamu. Kalau ada waktu datang ke sini, dia mau bicara sama kamu. Waktu itu saya di Amerika. Maka dia kata sama suaminya, pendeta Stephen Tong tidak ada di Jakarta. Dia di Amerika. Kapan pulang? Mungkin 1 bulan lagi. Suruh dia datang cari saya. Saya sangat perlu bicara sama dia. Mau bicara apa? Istrinya tidak ngomong. Tanya terus. Kenapa mau panggil pendeta Stephen Tong?
saya mau bicara tentang buku. Dia adalah satu-satu orang yang berkata kepada saya, kalau saya sudah tua, bukunya jual kepada dia. Maka saya mau cari dia. Saudara-saudara, saya tidak tahu. 1 bulan kembali saya pulang. Begitu sampai di lapangan kapal terbang, telepon datang. Stephen Tong, pendeta HF Tan sudah meninggal. Sebelum meninggal, terus sebut namamu. Ingin bertemu dengan engkau. Saya sesudah pulang ke rumah, saya cari kesempatan. Datang ke rumah istrinya. Melihat janda itu. Suatu saya tanya dia, Ibu Hetty, coba kasih tahu sama saya. Sebelum HF Tan, pendeta meninggal, dia mengatakan apa? Dia mengatakan dia mau jual buku kepada engkau. Berapa mau jual? Tidak bicara. Ongkosnya tidak tahu. Semua buku. Berapa? 7.000. 7.000 buku mau jual berapa? Tidak tahu. Lalu saya bilang, boleh saya lihat? Biasanya tidak boleh lihat. HF Tan mengatakan, nyonya sama buku tidak boleh pinjamkan orang lain. Semua, 1, 2, 3. Nyonya tidak boleh pinjam, saya tahu itu. Buku tidak boleh pinjam, saya tidak tahu. Nyonya sama buku tidak boleh pinjam orang lain. Karena nyonya dipinjam Tuhan tidak boleh. Buku dipinjam orang senang tidak pulangkan. Maka kalau buku dipinjam selalu tidak balik, itu saya ngerti. Saya banyak buku dipinjam tidak pernah balik kok. Nah, dia mengatakan itu sebab boleh lihat buku, jangan, tidak usah lihat. Ya, biasanya tidak boleh lihat. Tapi hari itu saya tanya nyonya, boleh tidak lihat bukunya? Oh boleh. Dia bilang mau dijual kenap kepada engkau. Pasti kamu boleh lihat. Lemari dibuka 1, 2, 3. Saya lihat buku semua. Wah, saya mengalirkan liur. Bukunya bagus sekali. 7.000. Sekarang banyak yang belum dibaca. Karena baru datang masih di dalam kulit plastik, belum dibaca. Pak Tong, you beli semua. Saya terus tanya, berapa ya? Tak ngomong. Saya kira-kira ya, silakan. Saya lihat harga aslinya, saya kumpulkan. Waktu itu, kira-kira paling sedikit 40 sampai 60 juta. Tapi hanya sepertiga yang agak baru. 60% sudah tua sekali. Mas saya mengatakan, kalau ini saya anggap semuanya hitung 40 juta. Tetapi kebanyakan lama hitung separuh harga 20 juta. Bagaimana? 7.000 buku 20 juta. Waktu itu 20 juta sama dengan uang sekarang kira-kira 100 juta. Bagaimana tante? Apakah Boksu sebelum mati menentukan harganya? Tidak. Dia tidak kasih tahu harga berapa. Kalau saya kira kalau ini semua kalau beli sekarang 40 juta. Karena kebanyakan lama. Oh ya banyak lama sekali Pak Tong. Saya hitung semua separuh harga saja. Boleh. Jadi saya bayar 20 juta. Silakan. Kira-kira tante Boksu marah enggak? Kalau saya punya harga 20 juta. Oh enggak. Tante marah enggak? Enggak juga. Jadi saya bayar 20 juta. Tante terima dengan senang. Kapan bayarnya? Enggak apa-apa. Kapan saja. Sekarang ambil dulu. Sebenarnya enggak bisa. Saya mesti bayar selesai baru ambil. Saya seumur hidup tidak mau utang uang sama orang. Jadi bagaimana yuk bayarnya? Saya bayar 10 juta dulu. Oh iya boleh. Saya mempunyai simpanan uang 10 juta. Saya keluarkan semua untuk pekerjaan itu. Lalu saya umumkan di dalam satu kebaktian. Saya mau beli satu perpustakaan 20 juta. Saya Stephen Tong sendiri keluar 10 juta. Sisanya mari orang Kristen. Kita sama-sama mendukung. Setelah pagi itu saya khotbah di satu gereja. Ada seorang nyonya dengar, pulang kasih tahu sama suaminya. Suami bilang, apa? Pendeta Stephen Tong mau bayar 10 juta untuk bayar
itu buku. Saya memberikan, saya salah. Saya memberi 5 juta yang uang saya ada. Lalu nyonya itu dengar, kasih tahu sama suaminya. Suami bilang ada pendeta kasih 5 juta. Waktu itu 5 juta banyak sekali loh. Saya punya gaji 900-an ribu. Lalu dia bilang saya kasih 10 juta. Sehingga 5 tambah 10, 15. Sore itu orang itu telepon sama saya. Saya undang engkau makan. Saya bilang boleh. Makan di mana? Makan di dekat tempat itu, restoran sederhana sekali. Tengah-tengah makan dia bilang, saya dengar tadi pagi engkau umumkan di atas mimbar, engkau mau kasih 5 juta. Saya bilang iya, saya sudah janji sama Tuhan. Engkau 5, saya 10. Saya pedagang besar. Masa saya kalah sama kamu? Dia kasih 10 juta. Masih ada 5 juta. Saya mengatakan hal ini di Surabaya. Leo Sutanto, seorang rekan saya di Gerakan Reform, dia bilang saya 1 juta. Ada yang orang lain yang kasih 300 ribu, 200 ribu. Saya kumpulkan semua 20 juta. Saya bawa ke nyonya pendeta HF Tan. Semua dibayar. Lalu dia mengatakan silakan ambil buku. 7.000 buku semua taruh di warung buncit. Semua taruh di sekolah teologi Reform Injili Indonesia warung buncit. Dan itu menjadi perpustakaan pertama Reform di situ. Bukunya baik enggak? Baik. Karena apa? Karena HF Tan seorang Reform. Dia tidak sembarangan beli buku. Dan tidak sembarangan terima buku. Dia punya buku dari mana? Dia beli satu persatu? Tidak. Dia sering tulis surat kepada pendeta, kepada teolog yang terkenal di dunia. I love your book, I read your book, and your book is a great blessing for me. I hope you can give it to me. Semua kasih dia free. Dan saya beli semua. Saudara, bukunya satu persatu ada tanda tangannya dia. Sekarang di warung buncit. Pada tahun 96 saya mengatakan saya dirikan Reform Institute di Amerika. Dan saya beli buku lagi pakai uang saya sendiri. Banyak sekali buku taruh di Amerika. Sesudah itu tahun itu juga saya dirikan Reform Institute di Sunter. Saya bilang yang di warung buncit tidak boleh diambil. Semua sudah kasih situ. Semua kasih. Tanah sudah beli kasih. Saya tidak ambil. Sehingga waktu itu tempat saya yang beli. Tapi waktu saya mendirikan lagi yang baru. Saya tidak ambil. Saya beli lagi di warung buncit. 1 rupiah saya tidak ambil. Seluruh tanah warung buncit kasihkan Yakub Susabda. Semua 7.000 yang mahal semua kasih Yakub Susabda. Saya dari nol mulai lagi di Kemayoran. Sebelum di Kemayoran di Sunter 10 ruko tambah 2 ruko tidak ambil 1 sen dari yayasan di situ. Saya mulai lagi. Sudah nol lalu akhirnya saya cari tanah di Sunter. Saya tidak mau bantuan dari siapapun, luar negeri pun. Semua dari nol. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan kepada kita. Akhirnya saya tidak ambil nama satu pun atau nomor telepon satu pun dari Malang. Di situ saya paling besar karena saya ketua yayasan. Di seluruh saat saya bukan saudara dosen senior, sudah mengajar 25 tahun. Saya menjadi seorang yayasan, ketua yang paling besar. Tapi saya tidak ambil nomor, saya tidak cari uang, tidak dekati orang kaya. Kita mulai di Kemayoran dari nol lagi. Saya tidak pernah ke rumah orang kaya minta uang. Saya tidak pernah ke bankir kita minta dukungan. Kita tidak pernah pinjam bank 1 rupiah. Saya akan bangun gereja di sini dari nol. Baru kita kumpulkan sama anggota. Kita bikin janji iman. Saudara, puji Tuhan. Semua yang dengar khotbah saya datang dengan rela hati mereka berdoa. Sudah itu janji iman. Sudah janji iman selesai, kita mulai bangun. Gereja ini tunggu 16 tahun baru dapat izin. Sesudah dapat izin, kita mulai bangun. Hari izin prinsip dapat, hari itu ditelepon. Saya ada di Paris. Pak Tong, puji Tuhan, Kemayoran sudah dapat izin prinsip boleh bangun.
Yang telepon itu Bapak Angsono. Dia sambil telepon, saya sambil nangis. Karena begitu susah kita boleh dapat izin. Izin prinsip kalau dapat, nanti pelan-pelan akan dapat izin IMB 1/23. Hari itu saya dapat, saya persis naik kapal terbang. Dengar telepon terbang. Terbang 14 jam. Dari Paris sampai Singapura. Baru tiba sampai di Singapura. Telepon datang lagi. Pak Ang yang kemarin telepon sebar kamu, sekarang sudah meninggal. Apa? Pak Ang yang kemarin telepon kamu, saya tahu. Dia kasih tahu saya, dia sudah dapat izin prinsip. Pak Ang berjuang mati-matian. Pak Ang mencintai gereja ini. Dia salah seorang pemimpin di gereja kita yang paling baik. Dia sudah meninggal dunia. Saya belum sampai di Jakarta, baru sampai Singapura. Orang yang beritahu saya kemarin engkau dapat izin bangunan, sekarang sudah meninggal dunia. Hati saya sedih sekali. Saya kembali lagi ke Jakarta dan saya melihat jandanya. Saya melihat jenazahnya. Saudara-saudara, gereja ini dimulai dengan kesulitan seperti ini besarnya. Beberapa tahun kemudian kita mendesain dan saya mencurahkan tenaga, kekuatan pikiran saya beribu-ribu jam bikin gereja. Tidak boleh ada tiang. Harus ada tempat parkir paling sedikit 600, kalau bisa 1000. Semua harus tidak boleh ada tiang. Harus ada classroom lebih dari 30. Lalu ada tempat bikin sekolah teologi. Ada tempat parkir yang cukup. Ada tempat yang luas. Semua orang dengar khotbah tidak boleh dihalangi oleh orang lain. Semua bisa lihat dengan jelas. Akhirnya gereja terjadinya seperti ini. Saudara-saudara, ini langkah keempat. Langkah pertama seminar. Langkah kedua sekolah teologi awam. Langkah ketiga persekutuan dan adalah perpustakaan. Langkah keempat gereja. Langkah kelima baru kita bangun sekolah teologi. Langkah keenam cari tanah bangun. Langkah ketujuh mulai pekabaran Injil di seluruh Indonesia. Jadi langkah-langkah semua dikerjakan sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena ordo itu penting. First thing first. Di dalam langkah ketiga terjadi, ada orang mengatakan mari kita bikin tempat untuk rehabilitasi orang narkoba. Kita jalankan juga. Tapi saya kira itu bukan waktunya. Tetapi Tuhan mengizinkan kita jalankan dulu. Akhirnya berantakan, tidak jadi, tertutup. Saudara-saudara, sekarang kita masih banyak yang belum jadi. Kita mengerjakan langkah ke-6 sekolah SKC. Lalu sesudah itu langkah ke-7 penginjilan seluruh Indonesia, AKAPIN dan juga itu KKR regional. Dan langkah selanjutnya sekolah universitas CIT sudah mulai kerjakan. Masih belum ada beberapa hal. Kita belum ada rumah sakit. Kita belum ada rumah duka. Kita belum ada kuburan. Kita belum ada rumah retreat. Semua belum bekerjakan, masih banyak. Tapi saya sudah menjelang usia tua, sudah hampir bertemu dengan Tuhan. Namun demikian saya utamakan lagi, di dalam beberapa tahun terakhir hidup saya mesti keliling dunia 200 kota untuk bikin kebaktian perpisahan dengan dunia ini. Beritahu kepada orang, Kristus satu-satunya juru selamat. Beritahu sama orang, harus mempunyai teologi yang ketat, iman yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Harus beritahu kepada orang, kita harus mengutamakan Tuhan di atas pendidikan, ekonomi, dan juga atas musik, kebudayaan, sastra, dan seni, dan lain-lain. Ini semua sudah saya kerjakan. Saya akan ketemu dengan Tuhan. Dan mulai tahun ini sedang direncanakan 200 kota kebaktian KKR terakhir. Mulai dari Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles,
lalu San Jose, sesudah itu Amerika selesai, Australia, Melbourne, Auckland, New Zealand selesai, kembali Indonesia. Saya akan kunjungi 200 kota setelah selesai kira-kira 4 tahun. Waktu saya umur 83, saya resmi pensiun dan tidak lagi keluar negeri, hanya khotbah di gereja sendiri sampai saya meninggal dunia. Saudara-saudara, urutan sudah dijalankan. Hari ini saya bicara urutan karena kita menyinggung cinta kasih, ada urutannya. God love us first, then we can love God. Kita cinta Tuhan karena Allah lebih dulu mencintai kita semua. Kita mencintai Tuhan karena Allah terlebih dahulu mencintai kita. Mari kita mengingat cinta Tuhan dan kita jangan lupa juga mencintai Dia. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Jikalau kami bisa mengasihi, itu sebab adalah Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kiranya Engkau sendiri mendorong kami. Jadikan kami orang yang selalu mengingat cinta-Mu dan membalas budi kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.